Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Semangat pagi di masa pandemi virus corona ini. Tentu tidak membuat kita tidak semangat dalam beraktivitas, walaupun pemerintah menganjurkan kita tetap bekerja di rumah. Tetapi sekali-sekali kita harus bekerja di kantor dan menjalankan aktivitas di kantor. Tentu tidak mengabaikan apa yang menjadi instruksi pemerintah, yaitu physical distancing dan social distancing. Kali ini kita membahas tentang masyarakat adat memegang peranan yang sangat strategis dalam mensukseskan pesta demokrasi. Kenapa demikian? Karena masyarakat adat merupakan salah satu objek dari pesta demokrasi itu sendiri. Jadi peranan masyarakat adat dalam mengawal pesta demokrasi sebagaimana moto Bawaslu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat awasi pemilu. Keterlibatan masyarakat adat sangat penting dalam mensukseskan pemilu. Itu sudah kita buktikan pada saat di Desa Semunti, Dusun Pesaya, Kecamatan Badau, pada pemilihan gubernur tahun 2018, 100% golput. Begitu juga dengan di Desa Piang, Kecamatan Panang. Pada waktu itu, tahun 2018, juga 100% golput. Masyarakat tidak memberikan hak suaranya karena ada kekecewaan pada pesta demokrasi sebelumnya, janji-janji politik yang tidak direalisasikan. Akan tetapi, ketika Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan perangkat desa setempat, akhirnya pada Pileg 2019 di Desa Semunti, Dusun Pesaya, Kecamatan Badau, 100% menggunakan hak pilihnya. Begitu juga dengan Desa Piang, juga 100% masyarakat yang terdata atau terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya hampir 100%. Demikian juga di Desa Mantan, Kecamatan Suhaib, Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelumnya di situ ada pemilihan yang diwakilkan penyelenggara pemilu. Setelah kita melakukan sosialisasi pada Pileg 2019, tidak ada lagi pemilihan diwakilkan, dan kesadaran masyarakat menggunakan konstitusionalnya 100%. Program Randaruai adalah program di mana setiap individu pengawas, baik itu Panwascam maupun PPD, melakukan kunjungan rumah ke rumah atau setiap rumah betang atau kampung ke kampung. Program Randaruai tidak membutuhkan masa yang lebih besar. Cukup 10-20 orang ngopi bersama, cerita soal pemilu dan soal apa saja yang berkaitan dengan pesta demokrasi. Dengan demikian, masyarakat adat bisa memahami secara detail larangan dalam kampanye, sebagaimana pasal 69. Apa saja yang dilarang? Pertama, mempersoalkan dasar negara. Kedua, menghina seseorang, agama, suku, ras, atau golongan. Ini yang kita katakan dengan politisasi sara. Dampak dari politisasi sara ini kita jelaskan kepada masyarakat adat sangat besar. Bisa membuat masyarakat bentrok, bisa membuat masyarakat saling mengklaim, bisa memecah belah persatuan antar suku dan agama. Apalagi di Kabupaten Kapuas Hulu, masyarakatnya sangat menjauh. Ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Cina, Jawa, dan suku-suku lainnya. Tapi kerukunan umat beragama di Kabupaten Kapuas Hulu sangat baik. Dan untuk wilayah Kalbar, Kabupaten Kapuas Hulu, menurut Kementerian Agama,
Provinsi Kalimantan Barat bisa dijadikan contoh kerukunan antar umat beragama. Nah, momen inilah yang kita manfaatkan untuk mendekati masyarakat adat bahwa politik itu tidak boleh mengedepankan suku dan agama. Pilihlah sesuai dengan hati nurani masing-masing. Selain politisasi SARA, kita juga menekankan tentang keterlibatan perangkat desa, SN dan TNI Polri. Tetapi selama ini kita di tingkat desa, kita lebih menitik beratkan kepada netralitas perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dan stafnya, sekdes, kepala dusun dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1. Pelaksana dan atau tim kampanye dan kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, SN atau warga Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, umpamanya masih di bawah umur. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat adat. Selain itu, pada pasal 70 ayat 3, kampanye pemilihan yang mengikut sertakan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan. Pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Jadi itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Ketika ada gubernur atau bupati yang ikut serta dalam kampanye, apakah sudah mengantungi izin cuti yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pejabat negara atau pejabat daerah atau pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Maka saya katakan tadi di awal tadi, perangkat desa dilarang ikut serta dalam kampanye atau mendukung pasangan calon atau calon tertentu, karena ini terkait dengan keputusan dan kebijakan yang diatur dalam pasal 70 ayat 1 tadi. Yang tidak kalah penting adalah pemilihan yang diwakilkan atau seseorang yang mengaku sebagai orang lain, seperti diatur pada pasal 178C ayat 1. Setiap orang yang tidak berhak memilih dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda sedikitnya 36 juta. Begitu juga dengan pasal 187 dan ayat 2. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E atau huruf F dipidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Pemimpin yang amanah serta berkualitas lahir dari pemilu yang berintegritas. Maka marilah bersama-sama kita jaga dan awasi pesta demokrasi ini dengan menjadi pemilih yang cerdas. Ayo bersama-sama kita awasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama masyarakat adat kita awasi pemilu. Mari bersama kita cegah dan awasi politik uang, politisasi SARA, pemilih yang diwakilkan, serta netralitas SN dan perangkat desa, demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Untuk mewujudkan keadilan pemilu,
laporkan setiap pelanggaran kepada pengawas pemilu. Demikian video ini kami buat. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.